Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Eh, Balik lagi ke channel saya, Coach Fikri. Kali ini saya akan membahas obrolan tentang eh, penanganan cedera lah. Karena di olahraga kita silat itu resiko untuk mendapatkan cederanya itu sangat tinggi karena kita olahraga body contact, kita fight. Jadi cedera seperti bengkak itu biasalah karena ada benturan-benturan, ada benturan tangan kena kaki lah atau kaki dengan kaki lah ya. Jadi di sini saya akan berbicara tentang uh, metode RISE ya, salah satu metode yang sangat bagus buat teman-teman pelatih ketahui untuk penanganan cedera ketika atletnya dalam latihan atau bertanding. Apa sih itu metode RISE? RISE itu singkatan ya. RISE itu dari rest, ice, compress, and elevasi. Ya, RICE, RISE. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nasi lah, RISE. Jadi ada 4 tahapan untuk penanganan cedera ya. RICE, RISE. R-nya itu adalah rest ya. Jadi ketika ada bagian yang terkena cedera, misalkan kaki kita, ankle kita cedera, itu harus diistirahatkan. Tapi ketika anggota tubuh yang lain masih bisa dipergunakan, tetap boleh dilatih. Tapi bagian yang cedera harus diistirahatkan. Nah, ini penting diketahui oleh semua pelatih ya. Jangan sampai pelatih memaksakan ketika terjadinya cedera gitu ya. Ketika pelatih tahu atletnya cedera, nah pelatih tetap memaksakan. Jangan sampai jangan manja kamu, ayo fight, buat terus, buat keras, nggak ada sakit itu ya. Jangan, lebih baik dicek dulu. Kalau memang cedera ya diistirahatkan bukan istirahat total, enggak. Yang cedera itu didiamkan dulu, jangan dipakai untuk menendang. Misal kaki yang cedera itu jangan dipakai untuk menendang. Tapi ingat, kita punya senjata untuk menyerang, ada 2 tangan 2 kaki. Ketika 1 kaki cedera ya, kita masih punya 2 tangan 1 kaki. Jadi 2 tangan 1 kaki ini yang kita tetap latih. Kemudian yang berikutnya yaitu ice ya. Ice di sini fungsinya juga sangat bagus ya, karena ice ini bertujuan memberikan suhu dingin kepada yang cedera. Tujuannya juga untuk menghilangkan nyeri, mengurangi bengkak ya. Ketika ada pendarahan pun juga membantu untuk memberhentikan pendarahan juga. Jadi ice di sini sangat bagus. Tapi ketika melakukan ice, jangan langsung es batu langsung ditaruhkan ke kulit, jangan ya, karena efeknya cukup ya, bukan berbahaya sih, bisa membuat iritasi pada kulit. Nanti kulitnya jadi merah-merah dan gatal. Jadi akan terasa seperti terbakar lah karena terlalu dingin. Jadi jangan langsung ice ditaruh ke kulit. Kalau bisa diletakkan ke kain atau plastik ya, baru ditempelkan ke yang cedera. Berapa lama? Ya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Jadi boleh dilakukan saat terjadinya cedera langsung di ice, atau setelah latihan pun boleh. Lebih bagus sih langsung sesegera mungkin ya. Jadi begitu ada cedera langsung diatasi. Jadi biar tidak terlalu makin, ibaratnya bengkaknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu sakit ya. Jadi tujuan ice itu untuk mengurangi bengkak, menghilangkan nyeri, membantu proses kalau ada berdarah, membantu proses pemberhentian pendarahan juga. Kemudian C-nya kompres ya, penekanan. Nah, dalam memberikan ice ini harus ada penekanan. Jadi harus ada sedikit penekanan, jangan nggak kuat banget sih, sedikit aja untuk dipegang, atau kita bisa melakukan dengan perban ya. Letak ice, kita perban atau pakai plastik wrap bungkus. Jadi kita nggak perlu megang, otomatis dia akan diletakkan di bagian yang cedera. Terus dia akan ada penekanan juga untuk di bagian cederanya.
Jadi itu akan lebih efektif juga buat penanganan cederanya. Jadi para pelatih pun nggak harus selalu memegangkan ice-nya untuk melakukan penekanan di bagian cederanya. Jadi bisa pakai perban atau bisa pakai plastik wrap yang biasa buat buah atau parcel tuh ada bungkusan kayak gitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Yang terakhir adalah elevate, yaitu mengangkat kaki lebih tinggi daripada jantung. Jadi bagian yang cedera setelah diistirahatkan, dikasih ice, diberikan penekanan, dibalut pakai perban atau plastik wrap, diangkat lebih tinggi daripada jantung, ya. Mungkin sekitar, ya ibaratnya yang biasanya kepala kita kasih bantal, sekarang kakinya yang kita kasih bantal. Atau bisa pakai padding juga, patching, ya, patching tumpuk, taruh kaki di atas patching. Nah, itu biar darahnya mengalir kembali. Jadi mempercepat proses pengurangan buat menghilangkan bengkaknya juga, ya. Jadi darahnya akan mengalir ke arah jantung lah, searah jantung gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, ini yang para teman-teman pelatih harus ketahui juga. Jadi ketika ada atlet yang cedera atau dalam proses latihan atau bertanding ada cedera, jangan panik. Lakukanlah metode ini, karena metode ini sangat-sangat efektif dan jujur saya selalu pakai dalam proses latihan, ya. Dan metode ini juga nggak hanya untuk cedera yang baru terjadi, ya, biasanya saya lakukan. Jadi kalau misalkan atlet kita ada riwayat cedera, misalkan lutut, setelah latihan lakukan metode RICE ini juga bagus. Jadi misalkan lututnya cedera, oke, ya, pernah ada riwayat cedera lutut, gitu. Latihan biasa terus semua nggak sakit, tapi tetap kita ibaratnya maintenance atau menjaga agar tidak ada terjadi kerusakan pada lututnya lagi, biar tidak terjadi cedera lagi. Nah, kita maintain dengan metode RICE ini. Jadi setiap habis latihan yang pernah ada riwayat cedera di bagian tubuhnya, misalkan lututnya, nah itu kita lakukan metode RICE. Jadi setelah latihan kita lakukan itu. Itu juga sangat bagus untuk, ya, menghindari terjadinya sakit atau cedera lah, ya. Jadi jangan sampai cederanya udah sembuh, kita juga nggak ada maintenance-nya, nggak ada penguatannya, akhirnya nanti terjadi timbul sering rasa sakit atau kembali cedera lagi. Jadi ya, saya sangat menganjurkan teman-teman memahami metode RICE ini, ya. Jadi ketika dalam proses latihan atau bertanding, teman-teman juga paham dan bisa melakukan penanganannya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya berikan untuk di episode kali ini. Semoga ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat, ya. Kalau misalkan saya ada pun penjelasan saya yang kurang tepat atau salah, silakan komen aja, kritik aja di kolom komen, ya. Karena saya juga, ya, bukan dibilang ahlinya bukan, tapi ini saya melakukan berdasarkan pengalaman saya dalam melatih. Jadi saya cuma sharing apa yang pernah saya lakukan dalam melatih aja. Itu aja sih. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.